Apa ini? Nenek, berhentilah bermain-main. Baiklah, ronde pertama aku ingin membuat jeli rasa cola. Ini mudah. Aku akan mendapatkan jeli. Jeli? Aku belum pernah menemukan ini sebelumnya. Dan aku sudah punya ide untuk memulai dari mana. Pertama, tentu saja harus cola. Semakin spektakuler aku melakukannya, semakin keren. Aduh, hampir sempurna. Kecuali beberapa tetes terjatuh padaku. Jill, sebaiknya kau bersihkan dirimu. Terima kasih, Nenek. Pertama, aku harus membebaskan botol cola sedikit. Aku akan melakukannya dengan cara yang baik. Dan sekarang, sendawa menjadi ciri khasnya. Apa ini? Aku juga sedang mempersiapkan sesuatu tentang budaya. Sedikit permen harusnya ditambahkan ke dalam cola. Rasanya akan lebih enak dan cantik. Selanjutnya menuangkan sirup jagung ke dalam botol yang sama. Inilah yang akan mengubah cola menjadi jelly. Yang tersisa hanyalah mengocoknya dengan baik. Ups, kamu harus hati-hati. Kurasa sirup jagungnya terlalu lengket. Aduh, ini sepertinya susah. Aku harus merobeknya dengan paksa sepertinya. Bagaimana lagi ini? Ayo sedikit lagi, aduh. Ternyata berhasil. Nah, jeliku hampir siap. Yang perlu dilakukan hanyalah mendinginkan agar sedikit lebih mirip. Tadam! Agak terlalu rumit. Jeli terbaik adalah madu tawar yang bisa langsung ditaruh di atas es. Bukankah itu ide yang brilian? Ya, itu adalah sampah. Aku akan tunjukkan cara membuat agar-agar yang asli. Pertama harus menuangkan cola ke dalam panci. Setelah itu aku akan menaruh beberapa selai cola ke dalam cola ini. Mereka akan meleleh dan membuat karyaku menjadi lebih enak. Bahan terakhir adalah rahasia. Ini akan membuat jeli bersinar cemerlang. Sekarang rebus campuran dihasilkan dalam wajan dan aduk rata. Saat jeli sudah siap, kamu bisa menuangkannya ke dalam botol. Lihatlah apa yang dia lakukan. Iya, dan langkah terakhir adalah mendinginkan jelinya. Tidak ada yang bisa menangani hal ini sebaik nitrogen cair. Kamu bisa menuangkan ke dalam botol dan kemudian menunggu beberapa detik. Hati-hatilah, jangan mendekati nitrogen tanpa orang dewasa. Keren sekali. Selesai. Vicky saatnya memilih pemenang hari ini. Aduh, aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Semua terlihat menggugah. Aku pikir akan mencoba punya nenek terlebih dahulu. Tidak terlalu buruk, tapi ini mirip dengan madu biasa. Sekarang waktunya koki Ani. Kelihatannya indah tentu saja. Mari kita lihat tinggal Jill. Wow, ini benar-benar bagus. Dan ini juga enak. Aku rasa tidak punya pertanyaan, Jill menjadi pemenang babak ini. Keren, aku tahu aku berusaha dengan keras hari ini. Apa itu? Baiklah, yang paling penting aku membuat waffle. Pasti dilakukan. Waffle, bagaimana cara membuatnya? Oh, tentu saja ini spesialisku. Dan aku tahu lebih baik dari siapapun jenis waffle yang disukai cucuku. Langkah pertama menguleni adonan. Semuanya standar, tepung, telur, mentega, dan apa tanpa gula dan susu. Ngomong-ngomong, susunya enak loh. Betul-betul nikmat. Seperti ini, adonan hampir siap. Bagaimana dengan kecepatannya, Koki? Tidak mengesankan. Mesinku mengatasinya lebih cepat. Bagaimana? Aku harus meningkatkannya. Aku akan membuat waffle lebih baik. Jill, maafkan aku, tapi aku lebih cepat dengan 2 spatula. Aku punya keraguan. Aku sudah menyiapkan semuanya sekarang. Yang tersisa hanyalah membagi adonan menjadi potongan-potongan kecil dan mewarnai masing-masing dengan warna berbeda. Kita tinggal taruh. Dan sekarang kita bisa membuat warnanya. Lihatlah betapa indahnya dia. Dan rasanya juga sangat lezat. Aku sudah mencobanya sendiri. Keren juga. Aku pikir ini punyaku enak.
Wow, betul. Aku tidak bisa berhenti untuk memakannya. Apakah kalian masih berpikir? Sudah, aku yakin wafelku sudah berhasil. Apakah kalian masih berpikir bisa mengimbangiku? Lihatlah, wafel pelangiku sudah siap. Sekarang aku harus menyajikannya dengan indah. Kenapa tidak melakukan di piring hitam dan krim kocok bertindak seperti awan? Sangat indah. Lalu kita tambahkan taburan berwarna, sangat nikmat. Aku tahu bahwa cucu perempuanku paling menyukai favorit buatan wafelku. Dan mereka sudah siap sekarang. Sekarang tinggal dihiasi dengan es krim dan juga beri. Baskin Robbins tidak ada yang salah dengan ini. Di hari yang panas. Dan sedikit juga kita tambahkan maple syrup yang juga pasti menambah kenikmatan. Jill, di mana wafelmu? Tenang saja, aku bisa mengatasinya. Lebih banyak wafel datang. Atau tidak, aku salah menghitung jumlah adonan. Tapi tidak apa-apa, pasti ada sesuatu yang bisa berguna di raselku. Ini tidak bisa. Itu mie instan yang kugunakan untuk membuat wafel baru. Marilah, kita lihat ini. Ini pasti akan lezat sekali. Kita masukkan ke dalam ini. Dan sudah selesai. Waffle mie. Tidak, kamu tentu tidak ingin makannya. Mari kita tanyakan pada Vicky tentang hal ini. Wow, apakah mie waffle macam apa ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Aku harap rasanya mengejutkanku. Ini adalah hal terburuk yang pernah ku makan. Baiklah, ini buatan nenek. Sepertinya aku menyukainya. Wow, betul. Rasanya seperti biasa. Yang paling enak. Terima kasih, Nenek. Ini adalah luar biasa. Wow, dan juga punya Koki Annie telah membuat karya seni yang nyata. Rasanya juga sangat enak. Bravo. Tapi aku rasa tidak ada yang menandingi waffle buatan nenek kali ini. Aku sudah menyukainya sejak aku masih kecil. Selamat, Nenek. Hore, aku tahu aku bisa melakukannya ke semua orang. Ada apa kali ini? Aku ingin donat. Aku harap kalian membuatku senang. Aku akan membuat donat dengan cepat. Dan aku tentu saja akan enak. Apa itu bagus? Aku setuju. Nutella sangat enak. Apa kita sudah mulai? Oh, maafkan aku. Aku terganggu oleh pasta coklat. Tidak apa-apa, aku sudah siap memasak. Pertama harus mengambil sebungkus Oreo dan menghancurkannya ke dalam remah-remah halus. Tada, selesai. Sekarang remahan harus dicampur dengan Nutella. Bagian favoritku dalam memasak karena setelah itu kamu bisa mencicipi apa yang kamu buat. Betul, enak. Sekarang kamu perlu menuangkan adonan coklat yang sudah jadi ke dalam mesin donat ini. Di mana? Oh, itu adonan donatnya. Terima kasih, Koki. Aku akan menuangkan dari cetakan dan juga menunggu. Kalian sangat lambat. Ini donat miniku sudah siap. Lihat betapa cantiknya mereka. Sekarang harus memotongnya menjadi 2. Dan juga kita akan mengoleskan sirup di bagian di dalamnya. Dengan sirup stroberi. Hampir selesai. Sekarang kita membutuhkan marshmallow cair untuk menghias donat di atasnya. Untuk melakukannya, aku akan memasukkannya ke dalam kantong pipe dan menekannya ke atas donat. Sangat praktis dan lezat. Langkah terakhir adalah taburan. Tanpa taburan, donat bukanlah donat. Lihat betapa cepatnya aku membuat mahakarya yang nyata. Dan kalian bisa campur. Kenapa begitu? Donatku juga sudah hampir selesai. Yang harus aku lakukan adalah menaburkannya dengan gula halus. Kenapa dia tidak keluar? Oh, salah. Ternyata aku salah. Sekarang seperti ini. Wow, aku mengerti semuanya seperti enak. Halo, Jill. Semua tidak boleh.
sekarang donatku juga sudah selesai. Tidak perlu untuk membuangnya. Benar-benar, lihatlah. Sekarang kita tambahkan ke dalam selai Nutella. Tidak akan ada salahnya. Lalu, donatku sudah selesai. Mari kita berikan kepada Vicky. Wow, betapa cantiknya mereka. Oh, ini enak sekali. Punyanya Koki. Dan juga cantik. Selanjutnya mari kita lihat yang dibuat nenek. Ya enak, tapi biasa saja. Bagaimana dengan yang dibuat Jill? Wow, ini coklat. Aku sangat menyukainya. Tapi Koki Ani masih memiliki donat yang paling enak. Mari kita ucapkan selamat atas kemenangannya. Dia mulai tantangan memasak dari Rapapa. Aku mau donat. Tidak masalah. Nenek akan memasak semuanya untukmu, sayangku. Ya, itu mudah. Oh, Nenek, kapan kamu punya waktu untuk menguleni adonan? Dan aku punya cetakan khusus untuk memotongnya dari adonan. Dan untuk menggoreng, aku akan mengambil lebih banyak minyak itu. Jadi donat akan juicy di dalam dan garing di luar. Semuanya pasti akan jadi sempurna. Ya, sekarang aku bisa mulai menggoreng. Aku ingin tahu apa yang bisa aku lakukan di sana. Apa yang sulit? Ambil cetakan dan memotongnya dari adonan. Itu dia, berhasil. Jen, sayang, berhenti. Kamu bikin aku takut. Dan sekarang aku bisa menuangkan minyaknya. Tidak perlu sedikit, kamu harus menuang semuanya. Oh, sepertinya semua berjalan dengan baik. Dan masukkan donatnya. Oh, apa yang terjadi? Tolong, selamatkan aku, ada banyak asap. Dapur bukanlah tempat untuk anak-anak. Oh, tolong, apa yang terjadi? Aku pasti bisa menangani ini. Oh, ambil ini. Ya, tentunya aku harus mematikan kompornya. Ini berlebihan. Ya, semua jadi berantakan dan tidak akan ada yang berhasil. Aku harus mengambil apa yang ada. Jen, kamu bikin aku takut. Apa yang sulit? Aku tidak mengerti. Punyaku sudah hampir siap. Donatnya enak dan empuk. Sebagai isian, aku akan menambahkan saus stroberi. Dan sekarang aku harus mencelupkan donat ke dalam lapisan gula. Lalu kamu tambahkan taburan manis. Dan donat selesai. Oh, ternyata itu bagus juga. Nenek tidak akan bisa melakukannya dengan indah. Tapi siapa bilang itu tidak enak? Aku tahu rahasia donat yang enak. Yaitu gula bubuk di atasnya. Sederhana dan enak. Tapi apa yang harus aku lakukan? Tidak ada lagi produk yang tersisa, kecuali keju ini. Sepertinya aku punya ide. Kejunya lengket seperti adonan. Jadi aku bisa membuat donat keju dari itu. Lalu aku akan menambahkan taburan remah ke dalamnya. Ambil ini. Apa yang terjadi? Gempa bumi? Tidak, itu cucumu yang bermain-main. Tenang, aku tidak bermain-main, tapi aku memasak untuk Gloria. Nah, taburannya sudah siap. Aku bisa memasukkan donatnya ke sana. Oh, ternyata jadi sangat keren. Aku tahu. Sepertinya aku harus menggorengnya di atas sana. Tapi aku tidak akan pakai wajan. Dengan ini sudah cukup. Oh ya, semuanya akan jadi lebih seru. Jen, kamu banyak banget tingkah. Nah, hidangannya sudah siap. Siapa yang akan memenangkan babak ini? Donat nenek atau donat gula si Koki? Atau mungkin suguhan keju dari kakak Jen? Wow, aku seneng banget. Wow, donat pink yang cantik. Oh, dan rasanya sangat lezat. Mereka punya topping stroberi favoritku. Dan yang ini terlihat biasa aja. Dan rasanya juga biasa. Aku tidak terkesan. Oh, donat ini menarik. Aku harus mencobanya. Oh, ini keju. Itu melar dan meleleh di mulut. Sangat lezat. Tapi mana yang harus aku pilih? Aku jadi bingung. Apa ya? Itu dia. Donat stroberi yang menang. Aku tahu, Chef Emma siap melayani. Dan sekarang aku ingin makan salad. Salad apa? Caesar, itu salad paling terkenal. Baiklah, aku bisa memotong. Sekarang aku akan memotong semuanya jadi potongan-potongan kecil. Berhenti bertingkah seperti itu. Kamu harus hati-hati di dapur, apalagi dengan pisau di tanganmu. Sayuran harus dipotong dengan hati-hati dan ditata dengan indah di atas piring. Ayam empuk, juicy dan enak itu juga harus dipotong dan ditambahkan ke sayuran. Oh, cantiknya.
Aku tidak akan mengatakan itu. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apa itu salad yang indah. Dan untuk ini aku akan mengirim banyak sayuran ke blender. Lalu aku akan menambahkan air ke dalamnya. Itu jadi bubur hijau. Itu bukan bubur, Jen, tapi masakan mewah. Campuran yang dihasilkan harus segera didinginkan untuk membuat agar-agar dan ditaruh di piring. Kita harus membuat tampilan yang indah di atas piring. Oh, wow, itu keren juga. Ya, kamu mau? Sekarang aku bisa menambahkan sayuran ke piring dan potong filet ayamnya. Tapi itu belum semuanya. Sebotol kecil minyak akan menambahkan kecantikan. Oh, siapa yang mau merusak piringku? Kamu tidak bisa merusak hidangan dengan keju. Iya, Nenek. Oh, tapi bagaimana denganku? Aku tidak punya waktu untuk memotong sayuran. Jen, kamu main-main lagi? Oh, ini mengerikan. Itu terlihat seperti gunung sisa makanan. Hidangan itu tidak akan menang. Aku harus cari ide. Aku tahu, sekarang aku akan membuat salad seperti itu. Dan kamu tidak perlu memotong apapun. Cukup pecah jadi potongan-potongan kecil dan tambahkan mata jelly dan marshmallow. Aku ingin menambahkan lebih banyak permen karet dan selesai. Indah dan lezat hidangan yang dibuat peserta kita. Tapi apakah dia akan menyukainya? Ayo cari tahu sekarang. Aku akan mulai dengan ini. Wow, jelly hijau. Lucunya, biarkan aku mencobanya. Tidak, aku tidak suka salad ini. Dan salad ini terlihat biasa aja. Salad sederhana dan rasanya biasa aja. Tidak ada yang istimewa. Wow, keren abis. Ini salad jelly. Kombinasi yang sangat lezat. Aku suka ini. Aku memilih dia sebagai pemenang. Ya, kamu menang. Hore, akhirnya aku menang. Tos dulu. Gloria, jangan tunda. Aku mau makan telur orak-arik. Apa ada yang lebih susah? Nenek akan segera membuatnya. Nah, kita tuangkan minyak dan panaskan wajannya. Nenek, beri aku satu juga. Sesuatu tidak mengalir. Kenapa cuma sedikit minyak yang keluar? Kocok botolnya lebih keras. Sepertinya aku memecahkannya. Jen, Nenek sudah bilang. Sekarang aku bisa memasak. Nah, sekarang kita masukkan telurnya. Wah, aku juga bisa. Aduh, bagaimana ini? Aku sangat ceroboh. Tidak ada lagi memasak telur seperti itu. Itulah yang akan aku lakukan. Pertama, aku akan memanaskan krimnya, lalu menambahkan kulit jeruk ke dalamnya. Dan satu bahan rahasia. Dengan bantuannya, hidangan akan jadi sama seperti di restoran terbaik. Dan sekarang aku akan menggiling buah persik dan menambahkan zat khusus makan molekuler ini ke dalamnya. Nah, saatnya untuk membuat keajaiban kuliner. Dan kita bisa menggoreng telurnya. Wow, aku melihat itu di YouTube. Jen, hati-hati. Oh, telurku semuanya terbakar. Oh, ini mimpi buruk. Nah, tapi Gloria tidak akan kelaparan. Telur Nenek terlihat menggugah selera. Ya, Jen, kamu tidak punya peluang di babak ini. Akankah Gloria menyukai masakanmu? Ayo kita cari tahu sekarang. Mulai dari mana ya? Aku mau nyobain ini. Tidak buruk. Dan apa ini? Aku tidak mau mencobanya. Wah, telur yang tidak biasa. Dia manis. Astaga, ini sangat lezat. Aku menyukainya. Aku memilih dia. Yes, aku tahu itu. Nenek, santai dulu. Aku mau makan sandwich. Tentu saja, sayangku. Selamat mencoba. Kamu tidak akan bisa menang di babak ini. Sandwich itu mudah. Aku selalu makan roti bakar Nutella. Hanya kali ini aku akan membuat sesuatu yang lebih enak. Aku akan menambahkan lebih banyak topping. Favoritku adalah marshmallow, coklat stroberi, dan selai asam manis. Oh, betapa lezatnya itu. Tapi sandwich ini kehilangan sesuatu yang lain. Oh ya, jel manis dan permen asam. Itu ide yang brilian. Iya, tapi menurutku lebih baik tetap pada resep tradisional. Mustard, daging, keju, selada, gabungkan semuanya. Sekarang kamu bisa menggoreng sandwich hingga renyah di kedua sisinya. Tidak, Nenek. Roti harus digoreng dulu. Dan tambahkan isiannya.
Lagi pula seharusnya itu tidak perlu panas. Dan kelezatan utama adalah dari siputnya. Apa? Siput? Itu bau. Aromanya luar biasa, seperti di Paris. Sekarang aku bisa meletakkannya di atas piring dan selanjutnya tambah makanan laut. Luar biasa. Dan terakhir tambahkan keju biru. Nenek jadi sakit. Ini adalah mahakarya kuliner. Aku pasti akan menang sekarang. Semua sempurna. Aku juga akan dapat sandwich yang enak. Aduh, coklatnya meleleh. Tapi aku tahu apa yang bisa dilakukan. Aku bisa mengambil semangkuk air dan menuangkan lebih banyak es ke dalamnya. Sekarang aku bisa menggambar pola dengan coklat. Itu akan mengeras dan dalam bentuk apapun. Aku melihat trik ini di TikTok. Anak pintar. Semua sudah siap. Peserta yang sangat berbeda dan sandwich yang berbeda. Apa yang akan Gloria pilih? Ayo cari tahu sekarang. Wow, betapa manisnya hati ini. Sandwich ini sangat luar biasa. Tapi rasanya tidak enak. Itu siput. Siapa yang berpikir memasukkan siput ke dalam makanan itu enak? Sandwich ini sangat cantik. Sate coklatnya luar biasa. Enak banget. Aku suka sandwich manis. Sandwich ini terlihat biasa aja. Dan rasanya sangat lezat. Dia yang terbaik dari semuanya. Aku memilih ini sebagai pemenang. Ya, itu bikinan nenek. Hei nenek, jangan tidur. Ya, itu aku. Itulah tugas pertama, pancake. Nah, kenapa kalian diam saja? Ayo mulai. Ya, itu makanan andalanku. Jangan buang waktu, cucuku sudah lapar. Nyalakan kompor. Kita ambil sendoknya. Lalu kita goreng. Ini sangat mudah. Inilah pancake pertama untuk cucuku. I've got it. Itu sangat membosankan. Tidak ada kejutan, aku akan bikin pancake paling cerah untuk adikku. Dia pasti menyukai ide ini. Nah, sekarang mari kita tambahkan beberapa warna. Lalu, aku akan menambahkan sedikit lagi. Nah, seperti ini. Sekarang mari kita campur dengan baik. Wow, itu terlihat sangat keren. I've got it. Nah, sekarang masukkan ke pancinya. Sepertinya sudah siap. Kita angkat sebelum dia gosong. Aku bisa membuat pancake dalam setiap warna pelangi. Apa? Aku akan menghias pancake dengan mentega dan sirup maple. Ini pasti luar biasa. Cantiknya. Wah, ini luar biasa. Dan juga sangat berwarna. Aku akan menambahkan marshmallow. Dan pasti aku akan menang. Ya, ini hebat. Itu akan sangat enak. Ini adalah makanan masa kini. Aku bahkan sudah mengeluarkan air liur. Oke. Tambahkan lebih banyak taburan warna. Dan dia siap berangkat. Ternyata sangat keren. Anak-anak tidak boleh makan manis-manis. Jadi aku akan menghias hidanganku dengan telur rebus. Kita ambil sepanci air dan menaruhnya di atas kompor. Pastikan untuk membuat pusaran air di dalamnya dan tuangkan telur mentah ke dalam air mendidih. Nah, itulah rahasianya. Aku akan menambahkan sedikit daging ke pancake dan menghiasnya dengan salad. Hidangan kita hampir siap. Keluarkan telur dengan hati-hati dan taruh di pancake. Sentuhan terakhir adalah taburi dengan seledri dan siap disajikan. Aku bangga pada diriku sendiri. Itu mengerikan. Kamu sudah selesai? Mari kita coba. Wow, mereka semua sangat menggugah selera. Mungkin aku akan mulai dengan yang ini. Yum-yum. Enak juga. Wow, yang ini sangat cerah. Dan rasanya sangat lezat. Ini jelas favoritku. Jadi apa yang kita punya di sini? Mengerikan. Tidak, aku tidak mau. Pancake berwarna ini yang menang. Ini enak banget. Hore.
Sekarang aku mau pizza. Oh ya, siap. Aku akan melakukannya. Pilihan yang bagus. Pertama, aku akan memotong adonannya. Aku akan mengambil pasta tomat dan mengolaskannya dengan baik di atas pizza. Untung selalu ada di sini. Aku harus hati-hati. Nah, seperti itu. Oh, untung saja ini bisa diandalkan. Itu bikin memasak jauh lebih cepat. Parut keju dengan halus. Ini akan jadi sangat enak. Dan yang terakhir, ambil pepperoni. Dan pizzanya akan hampir siap. Apa yang kamu lakukan? Au! Oops. Oh, dasar kamu jorok. Pizzaku hilang. Apa? Itu untukku? Terima kasih banyak. Aku punya ide. Aku akan membuat pizza manis dan itu akan jadi yang paling keren. Aku akan menambahkan marshmallow sebagai pengganti saus. Pizzanya pasti akan sangat enak. Oh ya, ini luar biasa. Apa yang kita punya di sini? Oh, Skittles, ini boleh juga. Aku akan pakai ini untuk isiannya. Oh, ini sempurna. Oh ya, itu luar biasa. Aku harus membuat sesuatu yang tidak biasa. Oh ya, aku punya ide. Aku akan mengecat pizza jadi hitam. Mari tambahkan pewarna dan juga nodanya. Oh, adonan pizza hitamku sudah siap. Ambil saus tomat dan oleskan merata di atas adonannya. Kita harus memilih saus yang paling baik dari semuanya. Oh, seperti ini. I've got it. Hampir selesai. Oh ya, tentu saja. Apa itu pizza tanpa keju? Kamu tidak perlu takut kebanyakan. Nah, itu dia. Jangan lupa tambahkan isiannya. Aku pikir makanan laut akan sangat cocok untuk pizza yang tidak biasa. Oh, cantik sekali. Kaki kita siap memasukkan pizza ke dalam oven. Dan siap. Pizza panas bisa disajikan di atas meja. Oh tidak, apa yang terjadi dengan pizzaku? Dia hancur. Dan pizzaku baik-baik saja. Oh, aromanya yang luar biasa. Saatnya untuk mencoba. Wow. Pizza aneh macam apa ini? Apa dia hitam? Dan kenapa ada cangkang di atasnya? Wow, pizza yang ini luar biasa. Mari kita coba. Ini aneh, tapi boleh juga. Apa berikutnya? Ini pepperoni favoritku. Oh, sangat lezat. Ya, pizza ini yang menang. Terima kasih, cucuku. Selamat makan. Sekarang aku ingin es krim. Aku akan membuat es krim paling enak untuk cucuku. Tentu saja aku akan menambahkan kue ke dalamnya. Aku bisa membayangkan bagaimana dia akan menyukai makanan penutupku. Nah, sekarang saatnya mulai. Yang paling penting adalah memotong setiap bagian dengan halus. Oleh karena itu, aku akan mengambil tulang dan mulai menggiling kue secepat mungkin. Apa ini? Kenapa aku ditutupi biskuit? Anak muda, apa yang kamu lakukan? Oh maaf, aku terbawa suasana. Apalagi yang bisa lebih mudah. Aku akan membuat es krim terbaik yang pernah ada. Ya, sempurna. Namun, seperti biasa, saatnya menambahkan dekorasi. Rendam air kulit jeruk. Semua orang suka warna orange. Dan jangan lupa pakai daun mint. Dan sekarang ramuan rahasiaku. Aku akan menambahkan air mendidih. Seperti ini. Ini akan sangat indah. Sekali lagi dengan ide aneh itu dan dia menyukainya, kamu harus memasak dengan cinta. Hanya dengan cara ini hidangan akan jadi yang paling enak. Sepertinya ada yang tidak beres. Oh, hidangan yang trendy modern ini hampir selesai.
Jangan lupa tambahkan sirup favoritku dan cucu kesayanganku bisa makan. Nah, itu dia. Sangat cantik. Nah, es krimnya sudah siap. Tinggal memasukkannya ke dalam mangkuk dan menggigitnya. Okay. Ya, sepertinya aku berada di jalur yang benar. Ini terlihat keren. Dan di mana tanpa kerip kocok. Adikku sangat menyukainya. Wah, keren. Aku akan mengambil Skittles untuk dekorasi. Warnanya sangat cerah. Es krimnya akan jadi yang terindah. Dan juga beberapa Oreo favoritku akan ditambahkan. Jadi tambahan yang manis. Sepertinya ada yang kurang. Wow, sirup coklat. Boleh aku minta dikit? Okay. Bagus sekali. Sentuhan terakhir telah selesai. Ya, ini sudah siap. I've got it. Jadi apa kalian siap memanfaatkan es krimnya? Ayo kita lanjut. Dari mana aku harus mulai? Wow, ini juga bagus. Mari kita coba. Oh, ini adalah es krim paling enak dalam hidupku. Sangat lezat. Baiklah, apa yang kita punya di sini? Kok ada daunnya sih? Dan ini agak aneh. Baiklah, mari kita coba. Oh, ini sangat tidak enak. Aku tidak ingin memakannya. Mari kita coba satu lagi. Oh, ini aneh. Tapi lumayan enak. Baiklah, es krim yang ini jadi pemenangnya. Yeay, aku menang. Para pahlawan memiliki tugas bertanggung jawab untuk memberi makan gadis kecil itu. Apa yang dia inginkan? Gadis kecil itu menginginkan kentang goreng. Ini bukan masalah besar. Kami akan membuatnya sebentar lagi. Aku tahu resepnya. Aku rasa aku perlu menuangkan sedikit minyak. Aku akan menambahkan lebih banyak sepertinya. Itu akan menjadi lebih besar dan enak. Menggoreng lebih baik seperti ini. Aku akan menuangkan seluruhnya, karena kamu tidak bisa memiliki terlalu sedikit kentang goreng. Cucuku, apa yang kamu lakukan? Oh tidak, ini akan terbakar. Aku harus memadamkan api dengan cepat. Oh, ini tidak seperti resep dalam YouTube. Hampir saja membakar dapur dan kita semua. Kamu sebaiknya belajar dari nenek. Nenek akan menunjukkan kepadamu bagaimana caranya. Ambil sedikit minyak, kita akan menurunkan panasnya sedikit dan memasukkan kentangnya. Baiklah, ini akan menjadi sempurna. Kamu bisa menaruhnya di atas piring. Ternyata bagus sekali. Ini semua untuk cucu perempuanku. Aku hanya perlu menambahkan saus tomat Heinz yang lezat. Keripik dan saus tomat adalah kombinasi yang sempurna. Cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Berapa banyak kalori dalam hidangan ini? Aku akan menunjukkan kepada kalian bagaimana melakukannya. Kami menyingkirkan mentega ekstra. Kemudian membungkus kentang goreng dengan sepotong daging asap dan menggulungnya. Tambahkan sedikit selai lingonberry bebas gluten Duers di atasnya. Dan hiasi dengan setangkai rosemary. Mahakarya kuliner sudah siap. Aku memikirkan sesuatu yang lebih baik. Marshmallow pisang troli sangat mirip dengan kentang. Dan jika menambahkan sirup strawberry Hershey's, rasanya seperti kentang kecap. Tetapi rasa manis itulah yang akan disukai adik perempuanku. Akhirnya selesai. Bayi sedang menunggu makanannya. Hidangan dari nenek pertama kali menarik perhatianku. Kentang goreng klasik dan saus tomat. Si kecil jelas menyukainya. Aku ingin tahu bagaimana dia menyukai hidangan gourmet. Oke, telah mengambil resep yang tidak biasa. Tetapi sepertinya dia tidak menyukainya. Dan ada yang tersisa dari saudara perempuan itu. Kelihatannya seperti kentang dan saus tomat, tapi... Ya, ini adalah marshmallow manis dengan saus strawberry. Celupkan dan makan. Masih harus memilih pemenangnya. Ya, hidangan nenek. Yeay, nenek yang baik itu sangat menyenangkan. Aduh, menggelitik. Apa yang ingin dimakan oleh gadis kecil itu sekarang? Oh wow, dia ingin sushi.
Apa yang tidak dapat dipahami? Aku tidak tahu cara membuatnya. Tunjukkan pada nenek apa yang harus dilakukan. Pertama-tama harus merebus beras dengan cara khusus. Itu saja, lakukan sendiri. Aku akan melakukannya. Nenek tahu cara memasak nasi. Sushi dengan rumput laut yang tidak enak. Aku lebih suka membuat yang manis lagi. Atau manis dan asam. Mari kita ambil lidah asam manis ini. Tambahkan krim kocok sebagai pengganti saus. Bungkus mata selai jeruk dan beberapa kacang jeli Haribo. Betapa keren berwarna-warni mereka. Pernahkah kamu lihat sushi seperti ini? Baiklah. Sekarang kamu harus mengambil selembar nori dan memotongnya menjadi 2. Ini semua kering. Ini bisa pecah. Bagaimana melakukannya? Karena seorang profesional yang bekerja, nenek. Selanjutnya aku meletakkan semuanya di atas tikar dan membentuk gulungan. Potong dengannya dan sampai itu saja. Baiklah, roll klasik dengan jahe wasabi sudah siap. Selamat menikmati. Nenek tidak bisa membuat gulungan seperti itu. Mereka tidak bisa mempertahankan bentuknya. Oh benar, aku akan masukkan isian ke dalam mentimun. Harusnya enak dan sehat. Ini adalah resep cemilan lama. Awesome! Sekarang cobalah sayang. Eni. Mari kita mulai dengan yang ini. Sushi dari koki terlihat sempurna. Bahkan sama halnya sama mencicipinya. Gulungan yang besar dan sangat cerah. Dan sangat-sangat lezat. Begitu lezatnya sehingga dia langsung memilihnya sebagai pemenang. Oh tidak, kamu bahkan belum mencicipi milikku. Hei nenek, bangunlah. Cucu perempuan inginkan sesuatu yang lezat lagi. Dia menginginkan susu coklat kocok untuk pencuci mulut. Ini adalah resep favoritku. Kita akan membutuhkan es batu, tuangkan lebih banyak saus coklat ke dalam stopless. Coklat susu dari Starbucks sampai penuh. Dan kocok busa susu dengan mixer tangan. Apa yang kamu lakukan? Oh maaf nenek. Tas apa yang ada di tangan nenek? Kopi 3-in-1 instan? Apakah dia benar-benar akan berikan kepada cucunya? Ya, tapi nenek itu tampaknya menyukainya. Sekarang tambahkan krim kocok. Aku sering buatnya sendiri resep ini. Ngomong-ngomong jangan lupakan diri sendiri. Aku taburkan juga remahan biskuit Oreo di atasnya. Baiklah, kita taburkan seperti ini. Dan sudah menambahkan sedotan saja, itu sudah menjadi coklat yang sangat sempurna. Siapa yang membuat kopi seperti itu? Mengerikan. Aku telah membuat minuman manis kopi lebih dari sekali. Kau memerlukan biji kopi segar. Aku mengukur semuanya sampai ke gramnya. Menggiling biji kopinya hingga halus dan menyeduhnya dengan French press. Kopinya pasti akan sempurna. Yang tersisa hanyalah menghiasnya dengan busa susu. Aku yakin semuanya tidak akan ada yang menolaknya. Dan dekorasi kepingan salju sudah selesai. Ini sempurna. Dia tidak suka dekorasimu yang terakhir. Saatnya mencoba minuman mana yang akan dicoba. Dan dia mengambil gelas kaca yang indah itu. Ini adalah koktail yang indah. Biskuit lezat di atasnya dan sangat lezat. Apa yang tidak bisa kamu katakan tentang kopi instan? Nenek ingin meracuni cucunya. Tidak mungkin untuk diminum. Kopi koki dengan aroma yang menyenangkan. Namun tidak ada yang luar biasa dari segi rasa. Bayi perempuan memilih koktail yang indah itu. Ya, cara untuk pergi sis. Tugas berikutnya untuk kalian adalah drum roll waffle. Apa itu? Aku juga tahu resep ini. Pecahkan telur, tambahkan gula. Kamu bisa menambahkan lebih banyak untuk membuat waffle terasa lebih enak. Dan ayo kita aduk. Oh, aku mulai lelah dengan mengaduk-aduk. Aku rasa itu sudah cukup. Sekarang bisa menambahkan tepung. Hajim. Oh tidak.
Maafkan aku nenek, aku membuatmu kotor lagi. Lebih banyak tepung berarti lebih banyak waffle. Iya, mungkin kamu tidak membutuhkan tepung sebanyak itu. Aku akan masukkan kembali tambahannya. Dia tidak akan berhasil seperti itu. Tetapi resep nenek yang sudah lama dicoba pasti benar menyenangkan hatinya. Adonan yang keluar pasti akan menjadi sempurna. Nah, sekarang bisa menuangkan adonan ke dalam waffle lahiran. Dan aku juga hampir selesai. Waffle kemerahan yang sempurna juga pasti akan keluar. Dan apa yang kamu berikan kepada anakmu, kita harus kasih makanan sehat. Kita tidak membutuhkan gula, kita akan mengambil mentimun. Parut dan tambahkan telur dan buat adonan mentimun. Aku akan melakukannya dengan cepat menggunakan mixer tangan ini. Betapa jelek terlihat. Dan goreng waffle super sehat kita. Hidangan berbeda apa yang disajikan oleh para peserta. Rasanya sungguh luar biasa, aku akan makannya sendiri. Aku akan membuat suguhan yang indah dan menghiasi dengan krim dan buah beri. Dan ini terlihat seperti di foto. Apa itu? Itulah yang dimaksud. Madu dan sedikit mentega di atasnya. Oh, betapa bagus dan betapa indahnya. Oh my. Waktunya mengeluarkan waffle hijau dan warna kesehatan. Tidak memiliki penyajian yang cantik, aku akan membuat Earth Rake dan lebih banyak sayuran di atasnya. Bellissimo. Aku tidak suka sekali. Lihatlah, ini makanlah cucu perempuanku. Waffle ini terlihat seperti apa yang dia inginkan. Kecuali, apa isian yang tidak biasa? Kulit telur. Kamu harus lebih berhati-hati saat memasak. Dan apakah warna hijau ini? Apakah rumput di atasnya lagi? Namun demikian sepotong patut dicoba. Ini cukup kecil. Baunya enak. Tapi rasanya seperti sampah. Apa yang diharapkan dari waffle ini? Wow, bayi itu tampaknya sangat menyukai. Dan ada pemenangnya. Ya, itu milikku. Nenek yang membuatnya. Wah, ada banyak banget makanan. Dan itu bagus. Aku yakin dengan bantuan mereka kalian bisa bikin pasta yang enak. Oh ya, itu patut dicoba. Aku ingin tahu harus mulai dari mana. Aku mungkin akan makan spaghetti. Aku pikir mereka harus dimasukkan ke dalam air. Itu saja, aku ahli dalam hal itu. Mari kita coba yang lain. Itu dia. Aku butuh cara yang berbeda. Aku akan lanjut dan mematahkan spaghetti jadi 2. Oh, Jen yang malang, kamu konyol banget. Seharusnya lebih memperhatikanku. Mari kita taruh spagettinya di dalam sana. Lalu kita menunggu sebentar. Kita tunggu sampai spagettinya mendidih dan dia akan masuk sendirinya. Jangan mengajari seorang gadis, nenek. Dia harus mengambil contoh dari para profesional. Aku akan memasak mie buatan sendiri. Jauh lebih enak daripada yang dibeli di toko. Untuk ini aku butuh tepung premium, telur, dan sedikit garam. Nah, adonan sudah siap. Aku ingin mengecatnya dengan warna hitam. Untuk ini aku pakai tinta sotong dan semuanya akan aman. Hanya butuh beberapa tetes. Nah, sekarang aku akan pakai sarung tangan agar tanganku tidak kotor dan mencampur adonan dengan benar. Nah, ini dia mahakarya nyata. Okay. Biarkan adonan beristirahat sedikit di bawah sana. Aku tidak yakin kamu punya cukup waktu untuk menyiapkan hidangan ini. Aku punya segalanya di bawah kendali. Saatnya menggulung adonan. Ini adalah pekerjaan yang paling sulit, tapi aku bisa melakukannya. Dan sekarang aku mengambil pisau khusus untuk memotong adonan jadi potongan kecil. Lihat betapa lembutnya itu. Aku yakin hidanganku akan sangat lezat. Taburkan adonan dengan tepung. Nah, itu saja. Kamu bisa merebusnya. Aku membuangnya ke dalam air mendidih, aduk, dan tunggu. Yang penting jangan biarkan pasta saling menempel. Bisa diletakkan di atas piring. Nah, sekarang aku akan menyiapkan balutannya. Menurutku, makanan laut paling cocok dengan pasta ini. Aku akan menggoreng gurita kecil dan menaruhnya di atasnya seperti itu. Terlihat sedikit aneh. Kamu tidak mengerti masakan. Aku akan menambahkan sausnya, dan itu saja. Nah, kamu bisa mencobanya. Bobby pasti menyukainya. Menurutku, anakku akan lebih suka saus tomat. Jen, apa yang kamu lakukan? Coba keluarkan spaghetti dari panci. Sama sekali tidak terlihat seperti pasta, lebih seperti kasserole pasta. Aku pikir lebih baik membuangnya. Aku tahu. Aku akan mengambil mie yang sudah jadi.
Bobby pasti menyukainya. Aku akan membukanya dan menambahkan bumbu dan menuangkan air mendidih. Inilah kenapa aku suka memasak. Itu terlihat menyedihkan. Dan menurutku enak banget. Wow, ada banyak makanan. Mataku terbuka lebar. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Yang ini terlihat aneh. Aku tidak akan mencobanya. Nah, tapi aku suka pasta dengan saus tomat. Aku suka saus ini. Oh ya, ini luar biasa enak. Nah, mie. Ini adalah kejutan yang menyenangkan. Aku selalu menyukainya. Kenapa ini pedas banget? Sepertinya seseorang berlebihan dengan cabainya. Tapi itu keren, jadi aku memilih mie ini sebagai pemenangnya. Apa yang kamu inginkan sekarang, anakku? Nah, buatkan aku keripik. Apapun yang kamu katakan, sayang. Aku tidak tahu apa yang dilakukan dengan kentang. Pertama, kamu harus membersihkannya. Dan sekarang potong setipis mungkin. Tuang lebih banyak minyak ke dalam wajan. Dan itu akan menghasilkan kerak renyah yang sangat lezat. Nah, kita nyalakan kompornya dengan kekuatan penuh dan mengirim kentang ke dalam wajan. Sepertinya tidak ada yang susah. Makasih, Nenek. Aku akan mencoba lagi. Aku ambil kentang dan mengupasnya. Sepertinya aku melakukan sesuatu yang salah. Aneh, kenapa aku punya potongan kecil yang tersisa? Baiklah, aku akan potong-potong. Ini luar biasa. Nah, sekarang tuangkan minyak ke dalam wajan dan aku menyalakan kompor, meletakkan kentang ke dalam sana. Tidak, Jen, jangan lakukan itu. Aduh, panasnya. Aku kena minyak. Itu harus dilakukan dengan hati-hati. Keluarkan dari percikan. Memasak jelas bukan untukmu. Ayolah, kamu akan melihat itu pasti jadi bagus. Jen, kamu membuatku teralihkan dan aku hampir lupa tentang hidanganku. Aku akan memasak sesuatu yang istimewa. Keripik ini tidak akan terbuat dari kentang seperti milikmu, tapi dari tortilla. Berkat ini mereka akan lebih renyah dan enak. Aku mengirimkan irisan kue ke dalam minyak panas. Lihat, mereka mengembang. Inilah yang dibutuhkan. Itu saja, kamu bisa mengambilnya. 1 lawan 1 seperti nachos asli. Hanya rempah-rempah yang kurang. Tapi aku akan memperbaikinya sekarang. Pertama, kamu harus menyajikan hidangan. Aku menyebarkan potongan panggang di atas si piring hitam. Lihat betapa estetis tampilannya. Alih-alih rempah-rempah, aku akan mengambil keju. Ini akan jadi lebih enak. Wah, sangat menggugah selera. Sangat sulit untuk menolak untuk tidak mencobanya. Aku akan menambah beberapa sayuran untuk dekorasi. Nah, hampir lupa. Masih butuh air jeruk nipis. Ini memunculkan rasanya. Lihat bagaimana sempurna yang aku dapatkan. Aku akan menaruhnya di atas piring. Wow, aku tidak akan menolak hidangan seperti itu. Tapi kentangku tidak terlihat bagus. Apa aku beneran harus membuang semuanya lagi? Berhenti. Aku punya ide. Kamu harus menambahkan bumbu. Mereka akan menyembunyikan semua kekurangannya. Nah, ayo kita masukkan kentang ke dalam mangkuk dan menaburkannya dengan murah hati ke atasnya. Wah, terlihat bagus. Wah, ini sangat menyenangkan. Bisa diletakkan di atas piring dan semuanya jadi sempurna. Aku lihat kalian semua melakukan pekerjaan dengan baik. Selamat makan, Bobby. Coba segera. Oke, aku akan mulai dengan ini. Ada banyak bumbu. Aku tidak suka. Kentang ini terlihat lebih manis. Wah, apa yang aku lihat? Apa ini nachos? Wow, aku pasti tidak mengharapkan ini. Apa itu saus keju? Aku menyukainya. Hidangan di tengah adalah yang terbaik. Makasih, anakku. Ini adalah gubuk yang sebenarnya. Itu benar, Jen. Gunakan mereka untuk membuatkanku kue. Keren, aku ingin beraksi sekarang. Aku tidak ragu karena kamu masih punya gigi manis itu. Itulah kenapa Nenek menyiapkan makanan penutup dengan sempurna. Kue bolu putih paling cocok dengan buttercream. Seperti yang kamu lihat, hidanganku sudah terlihat enak. Bagian utama dari pekerjaan sudah selesai. Kita harus menghaluskan krim dengan benar. Dan sekarang, aku akan menghias kue dengan batangan coklat. Bobby pasti menyukainya. Apalagi yang harus ditambahkan? Wah, ya itu dia. Permen coklat ini. Wah, itu terlihat sempurna. Tidak ada yang lebih baik yang bisa dibayangkan. Aku akan membuat aksen cerah dalam bentuk Skittles. Nah, itu saja. Dan yang terakhir, bukankah itu keajaiban? Lumayan untuk membuat kue rumahan, tapi tidak bisa dibandingkan dengan makanan penutupku. Ini layak untuk dijual di toko kue terbaik di Prancis. Apa kalian lihat betapa lihatnya gerakanku?
Bertahun-tahun aku bekerja di dapur. Nah, ada krim di tengahnya. Nah, sekarang aku bisa memotong kue jadi 2. Sejauh ini masih terlihat sederhana, tapi ini bukan akhirnya. Percayalah, aku akan melakukannya dengan benar. Aku meletakkan bagian kedua kue di atasnya seperti ini dan memotong bagian tengahnya. Sekarang aku akan meletakkannya di samping. Oh, apa itu tidak mengingatkanmu pada sesuatu? Segera aku akan menambahkan warna dan kalian akan mengerti segalanya. Ungu, biru, ya ini adalah pelangi. Seperti yang kalian lihat, aku melakukan semua pekerjaan dan untuk alasan yang bagus. Beri aku waktu sedikit lagi dan kalian akan takjub. Emma, seperti biasa kamu datang dengan omong kosong. Akui saja kamu hanya cemburu karena kamu tidak memikirkan ini sebelumnya. Lihat seberapa keren krimnya, pasta nyata untuk mata. Aku menatap dan benar-benar lupa tentang kueku. Aku harus menyelesaikan ini secepatnya. Ini terlihat aneh, bagaimana cara memperbaikinya? Sepertinya aku menemukan jawabannya. Itu patut dicoba, tidak bisa lebih buruk lagi. Aku tidak mengerti kenapa kamu punya benda itu di atas sana. Ini rahasia, kamu akan segera melihatnya sekarang. Nah, bagaimana? Keren kan? Oh iya, itu sangat tidak terduga. Semoga Bobby menyukainya. Oh anakku, kita sudah siap. Ya, saatnya manjakan diri dengan hidangan penutup. Wah, dengan senang hati. Ada banyak permen di sini. Wah, ini pelangi nyata dan rasanya luar biasa. Keren, Emma. Kamu hebat. Dan di sini ada banyak coklat di kue itu. Wah, enak juga. Nenek, ini bagus. Kue terakhir tersisa seperti gunung es besar. Wah, ada banyak krim di sana. Tapi kemenangan tetap untuk Emma. Ya, itu dia. Saatnya babak final. Aku ingin coklat dengan marshmallow. Aku pikir membuat minuman itu mudah. Itu poin tertinggiku. Jangan langsung mengambil kesimpulan, Jane. Tidak ada seorang pun di dunia yang memasak coklat lebih baik dari nenek. Aku butuh susu pilihan dan bubuk coklat yang kaya. Aku akan menambahkan lebih banyak agar rasa-rasa coklat mungkin. Dan sekarang campur dengan benar dengan pengocok ini dan untuk menghilangkan gumpalannya. Menurutku coklat masih kurang. Kamu harus menambahkan sebatang lagi. Hancurkan jadi beberapa bagian agar lebih cepat meleleh. Nenek, itu terlihat bagus. Tentu saja, aku memang tidak ada bandingannya dalam kakao. Tuang ke dalam cangkir favoritmu dan semuanya sudah siap. Bersukacitalah lebih awal, Nenek. Kamu belum pernah mencoba coklatku. Kalau tidak, kamu akan mengerti bahwa aku adalah pesaing yang layak. Lihat saja teksturnya. Nah, ini baru krimnya, dan aku harus mengocoknya dengan benar pakai mixer untuk mendapatkan busa yang lembut. Dan sekarang aku akan meletakkannya di atasnya. Nah, aku hampir lupa. Yang terakhir, aku harus menaruh marshmallow dan sedikit saus coklat di atasnya. Ya, aku akui itu mengesankan. Percayalah, coklat dan aku bisa memasak. Sepertinya ada yang kurang. Oh ya, itu krim kocok. Kita harus menambahkan lebih banyak. Bobby pasti akan menyukainya. Bagaimana jika kamu juga punya Oreo? Aku pikir itu akan sangat menyenangkan untuk mengunyahnya. Sedikit permen juga tidak ada salahnya. Gulungan wafer, sirup coklat, dan taburan kecantikan itu saja. Sekarang sudah pasti siap. Silakan makan, Bobby. Tidak buruk. Awesome! Kalian terus membuatku bahagia. Wow, ada banyak kemanisan di atasnya. Aku bisa minum dan makan. Wah, ini sangat lezat, keseimbangan sempurna. Tapi aku tidak akan berhenti. Wah, nenek itu terlihat sangat lucu. Maaf, tapi minumannya biasa aja. Aku ingin meminumnya dengan sesuatu. Aku pikir itu akan berhasil. Wah, ya ini keren. Tapi tetap saja aku lebih suka minuman pertama. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak, tentu saja. Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak. Berhenti. Itu memercik. Ini panas. Tolong aku. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata.
Lihatlah, ini tidak sulit kan? Okay. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Okay. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercaya kalian. What? Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Okay. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. What? Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya. Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu.
Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh no! Oh baiklah, yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Oh. Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa, aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore, aku tidak berusaha keras tanpa hasil. Akhirnya aku ingin minum secangkir kopi yang sangat enak. Akan dilakukan. Baiklah, sangat mudah. Aku baru saja punya ide cemerlang. Kopi panas itu membosankan. Saat ini kopi dingin yaitu Frappuccino sedang populer. Masukkan lebih banyak es ke dalam gelas besar. Kemudian menambahkan sirup coklat yang lezat ke dalamnya. Dan tentu saja tidak lupa kopi itu sendiri. Ini dari Starbucks ngomong-ngomong loh. Selain itu, kocok coklat Twix pasti tidak akan ketinggalan zaman. Aku menyiapkan sedikit dan menggunakannya sebagai pengganti susu. Aku pikir aku akan membuat kopi yang lebih klasik. Aku tahu, cucu perempuanku pasti akan menyukainya. Seperti itu. Tinggal menambahkan krim kocok dan beberapa permen coklat di bagian akhirnya nanti. Biskuit Oreo. Dan kita hancurkan. Permen batang juga. Tentu saja jangan lupa sedotannya. Sekarang giliranku untuk membuat kopi yang sebenarnya. Aku akan membuat biji kopi asli. Nah, seperti itu.
Lalu aku akan menggiling biji kopinya dengan tangan sampai dia tekstur yang sangat pas. Lihatlah bagaimana kopi sebenarnya. Baru sekarang aku akan menuangkan kopi di atas air mendidih. Kopi apa itu yang kamu buat? Sangat mudah, kopi susu dan kocok dengan tangan juga. Dan ini untuk susunya, tinggal kita kocok dengan pengaduk tangan. Jangan lupa aturan penyajian. Lihat betapa indahnya dia. Nenek, aku selalu mengenali kopi ini. Ini sangat biasa sekali. Dan inilah saatnya mengakui aku sama sekali tidak menyukainya. Okay. Muk pertama ini terlihat seperti bagus. Lezat tapi sedikit pahit bagiku. No. Baiklah, ini adalah kandidat terakhir untuk aku coba. Wow, sekarang itu benar-benar yang enak. Saudaraku, kamu menangkan babak ini. Hore, akhirnya. Apa yang kamu mau, cucuku? Aku mau es krim. Aku tahu resep ini. Itu es krim goreng. Dan untuk dapat es krim dengan kekentalan yang diinginkan harus dicincang dengan halus. Itu mudah. Nenek, kamu dan aku bisa melakukan hal yang sama. Kita harus menghancurkannya lebih mudah dari ini. Oh, awasi pisaumu, nona muda, dan jangan menyebarkan makanan di sekitar dapur. Okay. Ya, itulah yang terjadi saat amatir mengambil pekerjaan di dapur. Oh, itu tidak baik. Aku akan mengikuti resep aslinya. Kita harus menuangkan susu dengan krim di permukaan yang rata. Lalu kita potong buah apa saja, dan aku punya stroberi. Tambahkan ke dasar susu. Sekarang kita bisa menghancurkannya sampai lembut. Saat semua sudah mengeras, kita bisa menggulungnya dan memutar seperti ini. Ya, aku juga bisa melakukannya. Potong dan putar, tidak ada yang susah. Sekarang aku akan menaruhnya di gelas dan menghiasnya. Aku akan menambahkan krim kocok. Kelihatannya pucat. Hiasi dengan permen pelangi Skittles. Tambahkan gula. Oh, cantik, dan juga biskuit Oreo. Sekarang nenek juga akan memotong es krim dan beberapa bagian. Awesome. Lalu bersirami mereka dengan saus stroberi. Nenek, kamu salah melakukannya. Dan aku perlu sausnya. Aku akan menaruh beberapa permen gummy lagi. Dan akan menambahkan berry juga. Stroberi dan juga blueberry. Hiasi dengan taburan manis untuk sentuhan akhir. Ini sempurna. Awesome. Sungguh presentasi yang mengerikan. Sini, Jen, lihat. Dan pelajari. Hiasi es krim dengan kulit lemon. Rasa asam lemon berpadu serasi dengan manisnya es krim. Lihat, rasa asam ini akan sempurna di sana. Kamu bisa membuat dekorasi yang tidak biasa dari kulit lemon juga. Yes. Tambahkan sedikit es agar es krimnya bertahan lebih lama. Dan untuk penyajian, seperti di restoran terbaik, aku akan pakai es kering. Aku akan menambahkan sedikit asap dan meletakkannya di bawah tutup. Voila! Wow, karya koki itu sangat cantik. Presentasi yang luar biasa. Ya, es krim nenek sepertinya tidak terlalu mengesankan. Ada banyak bahan dalam satu cangkir dari kakak. Tapi mari kita lihat es krim mana yang paling disukai oleh Gloria. Aku mau yang ini. Wow, ini stroberi dan es krim. Sangat lezat. Oh, kabut apa ini? Wow, itulah yang aku inginkan. Ada banyak asam. Oh, ini asam. Yang ini terlihat aneh. Rasanya juga tidak enak. No. Aku pilih yang itu. Hore, itu milikku. Aku tahu kamu akan menyukainya. Nenek, Gloria minta makan. Aku mau permen lollipop. Ini dia beraneka warna di atas tongkat. Alright. Oh, aku tahu anak muda. Nenek bisa membuat ini sepanjang waktu. Kamu harus merebut karamel. Untuk melakukan ini, ambil gula, tambahkan ke air, dan sekarang kamu bisa mengaduk sepanjang waktu. Kamu juga tahu resepnya, Emma? Dasar meniru. Mereka selalu bertengkar, jadi seperti tidak ada yang rumit. Gula dan air taruh dalam satu panci,
Lalu kita bisa mengaduknya dengan rata. Oh. Awesome! Kamu harus memeriksa suhu karamel sebelum dituangkan ke dalam cetakan. Kalau tidak, itu bisa retak. Nah, sempurna. Sekarang kamu bisa mendistribusikannya ke dalam cetakan. Dan tambahkan warna pelangi seperti yang diminta Gloria. Oh ya, Nenek perhatikan dan pelajari. Tepat. Gloria menginginkan permen lollipop warna-warni. Aha, aku punya warna alami di sini. Nenek, kamu sangat kuat. Nenek masih tidak bisa melakukannya. Di sini, sekarang kamu bisa menuangkannya ke dalam cetakan. Sekarang kita memasukkan tongkat sebelum dia mengeras. Nah, karamelnya sudah beku. Sekarang aku bisa mengumpulkan permennya. Wow, ternyata itu bagus juga. Aku akan menggelintir karamel jadi satu bundel tipis. Dan sekarang aku akan memelintirnya jadi permen lollipop yang besar. Oh, astaga. Oh, sangat indah. Oh ya, itu terlihat indah. Astaga, ada yang gosong. Itu karamelku. Ya, itu adalah kesalahan. Oh, cucuku, kamu sangat berantakan. Apa yang harus aku lakukan? Ya, aku juga bisa memahat. Adikku punya toples plastisin warna-warni. Aku akan membuat sosis seperti itu. Dan memelintarnya menjadi tourniquet yang tipis. Seperti yang dilakukan Emma. Aku juga akan membuat permen lollipop pelangi. Nah, itu tidak bisa dimakan. Tapi sangat cantik. Ternyata bagus juga. Nah, semuanya sudah siap. Apa yang akan kamu pilih, Gloria? Lollipop nenek? Keajaiban plastisin dari kakak? Atau permen dari Koki? Aku mau yang ini. Ini terlihat normal. Rasanya aneh. Oh. Aku akan coba yang ini. Baunya seperti plastisin. Aku akan mencoba. Ya, ini plastisin. Siapa yang merusak plastisinku jadi bahan ini? Oh, indahnya. Oh, sangat manis dan cantik. Aku memilihnya. Ini yang terbaik. Hore, itulah yang aku masak. Dan sekarang aku ingin makan keripik. Ya, itu adalah makanan yang mudah dibuat. Kakak Jen, Koki, dan Nenek mulai bekerja dengan antusias. Seperti ini. Sekarang aku akan memotong kentang jadi lingkaran tipis. Hei, aku tidak punya hal seperti itu. Dan apa yang harus aku potong? Kita harus menemukan sesuatu yang cocok. Apa ya? Ah, itu dia. Potongan rambutku. Oh, itu mimpi buruk. Apa itu? Lihat saja betapa indahnya irisan yang kamu dapatkan. Tidak, Jen. Aku akan dapat keripik yang cantik. Okay. Lihat apa yang aku buat untuk diriku sendiri. Dengan ini, kamu bisa memotong kentang jadi spiral. Pakai tongkat, dan itulah yang keluar dari sana. Ya, ternyata bagus juga. Tapi nenek lebih ahli dengan cara kuno. Goreng kentang dalam wajan. Dia meminta keripik, bukan kentang goreng. Dan aku akan memasak spiral di penggorengan. Digoreng, aku akan melakukannya juga. Akhirnya semua siap. Sekarang tinggal menyajikannya dengan indah, dengan cabai dan juga garam. Nenek melakukannya juga. Dan kentangku juga hampir siap. Aku akan menambahkannya dengan saus tomat. Yang aku butuhkan hanyalah garam. Ini cucuku, makanlah. Keripik nenek aromanya enak sekali. Keripik kakak terlihat bagus juga. Tapi keripik dari Koki itu cantik sekali. Dari mana aku harus mulai? Apa ini? Ada banyak saus tomat. Jet pasti sudah masak. Dia suka banget saus tomat. Tidak apa-apa. Aku bisa makan. Dan apa ini? Kentang goreng? Wah,
Sama sekali bukan yang kuinginkan. Wow, yang ini luar biasa. Rasanya juga enak banget. Aku mau makan lagi. Aku pilih yang ini. Yeay, aku menang. Aku ingin tahu berapa lama bisa berputar tanpa berhenti. What? Hei, bersiaplah. Okay. Aku ingin kue yang paling lezat. Kue bagus, aku akan buatnya paling keren. Tentu saja untuk cucu perempuanku tercinta. Mudah, aku seorang profesional. Apalah artinya kue tanpa krim yang lezat? Dengan hati-hati letakkan kerak-kerak lainnya. Krim lain, kerak lagi, dan ini pasti akan menarik. Baiklah kue hati untuk kekasih Margot. Aku akan menghias sedikit dan mengambil beberapa ketel dan beberapa krim. Ini pasti akan menyukainya. Dengan banyak kue di dalamnya. Sekarang aku menunjukkan seperti apa kue itu seharusnya terlihat. Potong menjadi 2, letakkan satu bagian di atas bagian lain, potong bagian bawah tengahnya, dan dibalik. Krim berwarna akan membuat kue terlihat seperti pelangi. Ratakan krim sedikit dan buatlah awan yang cantik. Seperti ini. Dan pasti akan lucu. Yes! Dan mata kecil yang lucu. Dan mulut juga. Seperti inilah karya agung yang sesungguhnya. Kalian tidak punya kesempatan. Kue ini tidak harus cantik sama sekali. Hanya saja harus lezat. Baiklah. Gunung ini bahkan tidak terlihat seperti kue, mengerikan. Aku belum selesai. Sekarang kue juga akan menjadi cerah. Lelehkan beberapa coklat berwarna. Dan tambahkan ini, glitter. Dan juga masukkan banyak sekali glitter di dalamnya. Dan yang paling menarik, lihatlah. Wow, sekarang ini sangat keren. Kueku pasti menang. Itu bukan ide yang buruk. Tapi kueku masih bisa lebih baik. Wow, kue yang indah dan penuh warna. Aku pikir aku akan mulai dengan ini. Awesome! Ini lezat. Baiklah, aku akan mencoba kue nenek. Permen coklat dan favoritku. Kue aneh apa ini? Baiklah, aku akan coba. Rasanya juga tidak enak. Dan yang menang, kue chef. Sudah aku bilang, aku pasti akan menang. Sekarang aku ingin segelas coklat hangat. Baiklah, aku siap. Okay. Ini sangat mudah. Baiklah, siap. Yang pertama adalah merebus susu. Rahasia untuk mendapatkan coklat panas yang lezat adalah aku menambahkan coklat batangan favorit Margot ke dalamnya. Aku mencampurnya dengan baik dan menuangkan ke dalam cangkir yang diberikan Margot kepadaku. Lihatlah betapa cantiknya dengan potretku di atasnya. Ini hanya sebuah cangkir. Kamu tidak mengerti apa-apa. Biarkan aku mencoba bagaimana aku membuatnya. Lezat. Seperti biasa, kamu mau? Seperti yang kamu suka. Okay. Coklat panas yang sungguhnya harus diminum dari gelas seperti ini, bukan mug. Aku menuangkan coklat panas di atasnya. Sekarang mengocok krim dan membuat topping yang bagus. Dan hiasi dengan marshmallow. Seperti ini harusnya. Lihatlah. Jangan menyentuh dengan tangan. Apa yang harus aku lakukan? Oh, betul. Sekaleng krim. Aku bisa menggunakannya. Ini lezat. Aku perlu membuat topping yang lebih dan lebih banyak marshmallow. Dan juga tambahkan permen, Oreo, dan juga saus coklat. Jangan lupa juga stick biskuit. Tidak ada yang pernah membuat salah satu dari ini yang paling enak. Wow, aku akan mencoba coklat panas ini terlebih dahulu. Betapa banyak marshmallow dan permen di atasnya. Ini sangat lezat. Oh, itu cangkir yang diberikan kepada nenek. Namun coklat panasnya tidak begitu enak. Aku bisa menggunakan sedotan untuk gelas ini. Enak. Baiklah, aku harus berpikir. Kali ini Andi yang menang. Yeay.
Aku adalah seorang pesulap yang baik waktu muda. Kali ini harus membuat keripik. Baiklah, akan dilakukan. Itu mudah. Mari kita lihat apa yang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan dengan ini? Sederhana saja, lihat. Ambil kentang, kupas seperti ini. Lalu iris seperti ini. Nyalakan kompor. Tuangkan minyak dan masukkan kentang. Itu saja. Tidak perlu ribet-ribet. Oh, mengerti. Nah, tunggu dulu. Kentang. Mari kita tambahkan. Dan jangan lupa minyaknya. Banyak sekali kita masukkan. Tidak ada waktu untuk menunggu. Aku akan menyalakan kompor yang maksimum. Aku akan menggunakan tutup untuk perlindungan. Aduh, hati-hati. Hati-hati, Andi. Saatnya membalik keripik. Aku pikir ternyata sempurna. Keripik biasa. Ini adalah keripik saya yang akan sangat bagus. Ambil tortilla, iris dengan hati-hati. Ambil minyaknya, kalian tidak bisa mengikuti seorang profesional. Panaskan minyak dan goreng tortilla yang sudah diiris sampai berwarna coklat keemasan. Seperti ini sangat enak. Apa artinya nachos tanpa keju? Lelehkan keju dan tuangkan saus di atas nachos. Hiasi dengan irisan jeruk nipis dan sudah selesai. Aku tidak akan terlalu bersemangat secepat ini. Oh, Andi, keripikmu. Aku benar-benar lupa tentang mereka. Oh, sebaiknya aku segera menaruhnya di atas piring. Aku rasa tidak. Apa yang harus dilakukan? Oh, betul. Pakai bubuk keju saja untuk memperbaiki segalanya. Tambahkan lebih banyak. Nice. Sepertinya ini tidak berhasil. Baiklah, mari kita berharap Margot menyukainya. Keripik sudah siap. Sedikit garam. Betul sekali. Oh, arang jenis apa itu? Ini sangat menyeramkan. Baiklah, aku akan tetap mencobanya. Iu, ini mengerikan. Tidak mungkin untuk dimakan. Oh, ini terlihat sangat lezat. Lezat sekali. Dan ini apakah benar-benar keripik? Aku akan coba sedikit. Tidak, rasanya aneh. Keripik nenek adalah yang terbaik. Ya, aku kan sudah bilang. Oh, aku bisa menggunakan saus tomat. Mari kita lihat siapa di antara kalian yang bisa membuat spaghetti terbaik. Oke, tidak masalah. Okay. Tentu saja, sayang. Okay. Seandainya aku tahu cara membuat spaghetti. Nah, baiklah. Kita coba saja. Oke, kenapa ini tidak muat dalam panci? Mengapa dia tidak masuk? Mungkin bisa memakai ini. Coba kita pukul-pukul sedikit. Spaghetti bodoh. Aku akan tunjukkan padamu. Masuk, masuk. Apa yang kamu lakukan? Pertama harus menyalakan kompor. Lihat, lalu masukkan spaghetti ke dalam air. Alright. Seperti ini, mengerti? Holy moly! Okay. Betul. What's the matter with you? Betul. Kalian pasti tidak memiliki kesempatan bagaimana cara membuat pasta asli sendiri. Yang diperlukan tepung, menumpuknya di tumpukan dan membuat cekungan di tengahnya, lalu mengambil telur. Mengocoknya dengan lembut dan menguleninya. Sedikit pewarna hitam, ini akan mendapatkan pasta yang tidak biasa. Sekarang tutup adonannya. Atur waktunya dan tunggu. What? What? Bagus sekali. Sekarang mengeluarkan adonan. Menggulungnya. Dan selanjutnya kita potong-potong. Dan mendapatkan pasta Italia asli. Sekarang mari kita merebusnya. Letakkan dengan hati-hati di atas piring. Aku pikir gurita akan cocok dengan pasta goreng. Dan taruh di atasnya. Sudah selesai. Awesome. What? Apa yang kalian lakukan? Kenapa begitu banyak saus tomat?
Tidak ada kebanyakan saus tomat dalamnya. Aduh, apa itu? Andy, apa yang kamu lakukan? Sekarang spagettiku tidak akan keluar. Baiklah, tidak apa-apa. Aku akan mendapatkanmu sekarang. Aku rasa itu tidak akan membantu. Aku akan mencobanya dengan ini. Ini kenapa tidak terlihat seperti spaghetti ya? Baiklah. Aku akan menggantinya dengan mie yang dimasak. Aku pasti bisa melakukannya. Tuangkan semuanya. Lalu tutupi. Tunggu sebentar. Mie siap pakai. Betapa mengerikan. Mie instan sudah siap. Keren. Ini gurita, benarkah? Kelihatannya menjijikan. Bagaimana memakannya? What? Aduh, ini kenyal. Aku bahkan tidak bisa menggigitnya. Kotor. Oh, spaghetti dan saus tomat terlihat lezat. Aku akan coba. Ini sangat enak. Mie instan, menarik. Ini sangat enak, tapi pedas sekali. Mulutku terbakar. Aku tampak seperti naga. Andy menang. Apa? Aku Oh, jadi sekarang akan ada sesuatu yang menarik. Aku mau donat. Ayo bagikan aku donat. Itu gampang. Ya, akan segera siap dilakukan. Pilihan yang bagus. Oh, apa mereka sudah mulai memasak? Nah, adonannya sudah siap. Potong donat dengan bentuk khusus. Nah, 3 akan pas untuk itu. Dan sekarang, saatnya untuk memanaskan wajannya. Tuangkan minyak ke sana. Dan yang paling penting, mengatur suhu yang benar. Oh, come on! Ya, kelihatannya itu mudah. Baiklah, ayo kita mulai. Tom, jangan beri nenek serangan jantung. Tenang, semuanya sudah diurus. Apa yang kita punya selanjutnya? Oh, minyak. Benar, sepertinya ini akan cukup. Sekarang kita tunggu sampai dia panas. Oh, apa kalian sudah mulai menggoreng? Jadi aku akan melakukannya juga. 1, 2, 3. Wah, itu mimpi buruk. Percikan apinya ada di mana-mana. Tom, kenapa kamu menuangkannya begitu banyak? Sekarang aku harus menyelamatkan donatku. Oh, itu mengerikan. Sepertinya ada yang tidak beres. Donatku rusak. Oh, tidak, ini gagal total. Oh, jangan khawatir sayangku. Ya, dan sekarang donatku hampir siap. Aku akan mendekorasi mereka. Pertama, potong jadi 2. Dan manusia itu makan dengan matanya. Oleh karena itu, penampilan adalah hal yang paling penting. Nah, lihat donat pertama sudah siap. Kedua, ketiga, dan semuanya sempurna. Oh, itu biasa saja. Tapi donatku akan tetap lebih baik tanpa hiasan. Ya, itu memang terlihat bagus. Tapi, aku akan pakai sesuatu. Yaitu sedikit keju. Hebat. Nah, kita taruh di atas mangkok. Lalu kita siapkan cetakannya. Lalu tuangkan semuanya ke dalam cetakan donat ini. Oh, dan untuk dekorasinya, aku akan mengambil Cheetos favoritku. Ya, ini akan sangat mudah. Apa dia tahu apa itu donat? Oh, tentu saja. Aku pakai ini sebagai topping. Ya, tuangkan semuanya. Sekarang ambil donatnya dan lumuri mereka semua dengan Cheetos. Sepertinya ada yang kurang. Oh, nenek, boleh aku mengambil ini darimu? Ya, baiklah, ambil ini. Oke. Terima kasih. Kamu bisa membuang penggorengan, tapi kompor ini akan berguna. Selanjutnya, aku perlu kertas timah. Lalu, aku akan membungkus donat keju dan mengirimkannya langsung ke dalam kompor. Kita tunggu sebentar. Dan sepertinya semuanya sudah siap. Aku bisa mengangkatnya. Oh ya, terserah kamu saja. Nah, apa yang kalian punya di sana? Wow, sangat keren dan berbeda. Aku akan mulai dengan yang ini. Oh, ini sangat enak. Wow, dan juga ada isian di dalamnya. Ini beneran enak. Jadi apa yang kita punya selanjutnya?
Yang ini cuma donat biasa dan rasanya biasa aja. Dan apa itu? Donat keju. Ini luar biasa. Tapi tetap saja aku suka yang manis. Jadi, Koki, kamulah pemenangnya. Oh ya, aku tahu itu.